Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut terhadap stunting. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Stunting adalah kondisi status gizi buruk kronis pada periode kritis perkembangan anak yang mempengaruhi tinggi anak yang tidak sesuai dengan usia anak. Stunting dianggap sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan anak dan kondisi sosial ekonomi. Stunting pada anak-anak dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan mental, juga menurunkan produktivitas dan kapasitas intelektual. Berdasarkan World Health Organization atau biasa disingkat WHO, 162 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Sedangkan menurut penelitian Kesehatan Dasar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Riskesdas, prevalensi anak pendek di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 30,8%. Memang mengalami penurunan dibandingkan dengan 2013 dengan jumlah 37,2%. Nah, data terakhir pada Mei 2021 itu mencapai 20,48% untuk jumlah anak pendek di Indonesia. Ditemukan memiliki korelasi yang signifikan dengan berbagai masalah kesehatan gigi. Studi Global Burden of Disease pada tahun 2016 memperkirakan bahwa sekitar 3,58 miliar orang di seluruh dunia memiliki masalah kesehatan mulut dengan 486 juta anak Indonesia karies gigi sulung. Jumlah karies gigi sulung ditemukan tinggi pada anak-anak dengan berat badan kurang dan stunting. Karies gigi pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan makan dan tidur yang mengakibatkan terganggunya konsumsi nutrisi dan sekresi hormon pertumbuhan. Kesehatan mulut adalah komponen penting dalam kesehatan tubuh yang komprehensif. Rongga mulut yang sehat dapat memfasilitasi konsumsi makanan bergizi dengan benar, menjaga kualitas hidup, dan menjaga produktivitas. Kesehatan mulut anak-anak adalah konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti genetik, biologis, perilaku, sosial, dan lingkungan. Menjaga kesehatan rongga mulut anak adalah salah satu langkah penting yang harus diambil orang tua dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak secara komprehensif. Pencegahan penyakit dapat dilakukan tidak hanya setelah anak-anak lahir, tetapi juga dilakukan saat anak masih dalam kandungan. Nutrisi yang dikonsumsi ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi proses perkembangan janin. Wanita hamil membutuhkan lebih banyak nutrisi dan diet untuk mengakomodasi energi dan kebutuhan nutrisi pertumbuhan bayi dan kesehatan ibu. Tenaga kesehatan gigi Indonesia dapat berkontribusi dalam mewujudkan
pengurangan jumlah pengerdilan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016 dengan berkontribusi pada perawatan antenatal terintegrasi atau ANC. Intervensi 1000 hari pertama dan membantu dalam deteksi dini penyakit di Indonesia. Studi ini dilakukan untuk merangkum dan menggambarkan peran penting tenaga kesehatan gigi dalam pencegahan stunting dan pencegahannya di Indonesia. Peran tenaga kesehatan gigi dan rencana masa depan pencegahan stunting telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya stunting diatur dalam Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016. Upaya yang dilakukan ditujukan pada berbagai kategori, yaitu wanita hamil, balita, anak-anak sekolah, remaja, dan dewasa muda. Sebagai seorang tenaga kesehatan gigi, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk mengambil bagian dalam mengurangi jumlah stunting di Indonesia, seperti berpartisipasi dalam berkontribusi pada ANC, intervensi 1000 hari pertama, dan membantu dalam deteksi dini penyakit. Menurut WHO, pada tahun 2016, intervensi nutrisi selama kehamilan adalah salah satu prioritas utama dalam ANC. Nutrisi yang buruk pada ibu hamil akan menyebabkan gangguan pada ibu dan janin. Rongga mulut adalah pintu masuk pertama makanan ke tubuh sebelum diproses lebih lanjut di seluruh pencernaan. Oleh karena itu, kesehatan mulut yang buruk akan menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi dan dapat menyebabkan ibu kekurangan nutrisi sehingga dapat mempengaruhi janin. Selain itu, penyakit pada rongga mulut salah satunya adalah prodentitis, dapat menyebabkan masalah janin seperti preeklamsia. Hal ini telah mendorong tenaga kesehatan gigi Indonesia untuk menjaga kesehatan mulut yang baik pada wanita hamil. Dan bagi teman-teman yang belum tahu apa itu prodentitis, silakan lihat videonya di sini. Status anak lahir, tenaga kesehatan gigi dapat memberikan kontribusi pada 1000 hari pertama dengan intervensi mempertahankan kesehatan rongga mulut anak. Dengan demikian, nutrisi yang diberikan kepada anak dapat diserap dengan baik. Tenaga kesehatan gigi juga dapat berperan dalam membantu mendeteksi penyakit berdasarkan karakteristik yang muncul di rongga mulut ibu dan anak, sehingga pengobatan dapat dilakukan sebelum situasi memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan gigi memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mulut sebagai jalur utama untuk masuknya nutrisi ke dalam tubuh sehingga nutrisi dapat diserap dengan baik oleh ibu dan anak. Stunting di Indonesia memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan rongga mulut pada ibu dan anak melalui pengaruh pemberian makanan dan gizi oleh ibu yang berhubungan dengan pendidikan, perilaku, dan kesehatan sosial ekonomi keluarga. Tenaga kesehatan gigi memiliki peran penting dalam mengurangi stunting di Indonesia melalui peran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sementara itu, studi lebih lanjut masih diperlukan. Nah, itu dia pentingnya kesehatan gigi dan mulut dalam mempengaruhi terjadinya stunting. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan gigi dan stunting, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa segera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.
Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang inovatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sehat.